Perkenalkan, nama saya Dr. Nabila. Kembali lagi ke podcast Immunity Talks. Jadi hari ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik, yaitu mengenai autoimun dan hubungannya dengan kehamilan. Nah, yang kita tahu, penyandang autoimun di dunia, terutama di Indonesia, semakin tahun angkanya itu akan semakin meningkat. Nah, yang kita ketahui juga, penyandang autoimun mayoritas adalah perempuan. Oleh karena itu, penting banget nih ibu-ibu semuanya dengan yang penyandang autoimun untuk mengetahui bagaimana autoimun mempengaruhi kehamilan, bagaimana pengaruhnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa pada bidangnya, yaitu Dr. Alvina Widani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari KSM Penyakit Dalam, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selamat siang, dokter. Siang, Dr. Nabila. Oke, jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, dok ya. Oke, jadi sebetulnya bagaimana sih, dok, hubungannya autoimun dan juga kehamilan? Ya, jadi ini merupakan satu topik yang menarik ya untuk kita bahas. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa memang kondisi penyakit autoimun ini semakin meningkat, dan karena memang lebih banyak pada perempuan, karena memang penyakit autoimun ini ada faktor hormon, sehingga masalah kehamilan ini sering menjadi pertanyaan dari para penyandang autoimun. Mungkin sebelum kita bahas masalah pengaruhnya penyakit autoimun itu, bagaimana kita paham kemudian hubungannya dengan kehamilan, mungkin kita perlu tahu dulu ya penyakit autoimun tuh apa dan mengapa seorang bisa kena autoimun. Nah, jadi penyakit autoimun itu terjadi ketika sistem kekebalan tubuh kita bereaksi berlebihan ya, kemudian menyerang sel tubuh sendiri. Nah, kenapa sistem kekebalan tubuh kita kemudian berfungsi tidak baik ya, tidak normal. Nah, itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor genetik yang melatar belakangi. Nah, tapi tidak hanya itu, kemudian ada faktor pemicu. Nah, faktor pemicunya salah satunya adalah hormon. Jadi mengapa kemudian kalau pada kehamilan ketika kondisi hormon itu berubah, itu bisa mempengaruhi kondisi autoimun dan juga kemudian sebaliknya. Selain memang ada faktor pemicu lain, misalnya kurang vitamin D, kemudian juga faktor infeksi, kemudian faktor stres, kemudian juga faktor zat kimia dari lingkungan atau makanan itu juga bisa memicu penyakit autoimun. Jadi makanya ketika pada kondisi kehamilan kita tahu ada perubahan hormon seperti estrogen, progesteron, itu kan terjadi perubahan. Kemudian juga perubahan hormon itu akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Nah, pada akhirnya kemudian akan bisa mempengaruhi kondisi penyakit autoimun gitu ya. Nah, jadi ada penyakit autoimun yang bisa lebih aktif ketika kondisi kehamilan, tapi ada juga beberapa sebagian kecil yang bisa malah justru terkontrol pada saat kehamilan. Jadi bisa berbeda tergantung autoimunnya. Autoimun yang sering itu kita kenal ada namanya lupus ya. Nah, lupus itu salah satunya dia bisa memang ada yang ketika hamil itu penyakit autoimunnya menjadi lebih aktif gitu ya. Ada juga yang tetap stabil, tapi ada juga yang justru kadang lebih baik gitu ya. Nah, di sini memang kita lihat perannya memang ada pengaruhnya. Nah, bagaimana kemudian dampaknya ya kalau ketika penyakit autoimun itu tidak terkontrol dengan baik pada saat kemudian merencanakan kehamilan gitu ya. Nah, ada beberapa dampak. Jadi pertama, ada pengaruh dari penyakit autoimun itu terhadap kehamilan. Jadi bisa berpengaruh kepada kondisi kesehatan ibu dan juga bisa berpengaruh kepada kondisi kesehatan janin. Nah, kondisi kesehatan ibu bisa ada yang namanya istilahnya preeklamsi. Jadi kalau kondisi autoimun tidak terkontrol, akibatnya ibu lebih beresiko terkena preeklamsi. Itu bisa juga berdampak pada mortalitas ibu. Nah, selain itu juga kondisi autoimun yang tidak terkontrol bisa meningkatkan mortalitas dari bayi. Kondisi janinnya, komplikasi di janin, apa saja bisa terjadi? Misalnya bisa terjadi keguguran atau abortus. Bisa juga terjadi
pertumbuhan janin terhambat gitu ya. Kemudian bahkan bisa juga terjadi kematian di dalam rahim ya, kematian janin. Atau juga bisa terjadi persalinan prematur, itu juga bisa dampaknya. Bisa juga terjadi kelainan jantung bawaan pada janin, itu juga bisa dialami. Nah, itu semua dampaknya bisa terjadi. Nah, selain itu juga bisa juga terjadi pengaruh dari kehamilan terhadap penyakit autoimunnya. Bisa jadi yang tadi ibunya jadi lebih kondisi autoimun bisa lebih aktif atau istilahnya flare. Jadi memang di sini kita rasa penting ya untuk mempersiapkan kehamilan gitu ya pada orang dengan autoimun gitu. Jadi ternyata ibu-ibu dengan autoimun boleh ya dok ya hamil, namun dengan persiapan khusus. Yeah. Nah, kira-kira persiapannya itu seperti apa sih dok ke dokternya dan juga bagaimana seberapa rutin ke dokternya seperti itu dok? Ya, jadi seringkali ada pertanyaan ya, boleh nggak sih dok saya hamil gitu ya, orang dengan autoimun? Jawabannya boleh, tapi dengan beberapa catatan ya, jadi dengan persiapan. Pertama, kondisi autoimunnya harus dalam keadaan remisi ya, tidak aktif, itu minimal sekitar 6 bulan. Bahkan idealnya kalau bisa sudah 1 tahun ya, itu terkontrol. Itu pertama. Kemudian kondisinya tidak ada kelainan organ yang berat, jadi tidak ada gagal ginjal yang berat, tidak ada kondisi kelainan paru yang berat atau gagal jantung yang berat. Nah, selain itu juga idealnya adalah obat-obatan yang sudah dikonsumsi adalah obat-obatan yang aman untuk hamil. Karena ada beberapa obat autoimun yang tidak boleh untuk pada saat ibu hamil, yaitu misalnya ada yang namanya methotrexate, cyclophosphamide, kemudian ada namanya leflunomide, ada yang namanya mycophenolate. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi pada saat hamil. Jadi idealnya dihentikan dulu 3-6 bulan sebelum merencanakan kehamilan gitu. Jadi ada beberapa persiapan yang harus kondisi yang harus diperhatikan. Tadi dok, oh iya dok, gitu ya dok ya. Nah, kalau misalkan ibu hamil, tadi kan katanya obatnya harus ada yang dipersesuaikan ya dok ya, dan itu harus ke dokter. Nah, kira-kira obatnya itu harus dihentikan sepenuhnya atau tetap minum obat ya dok berarti? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa obat yang masih aman, boleh dikonsumsi oleh ibu hamil yang penyandang autoimun. Jadi nanti dokter akan meneruskan obat-obatan yang aman, yang boleh dikonsumsi pada saat hamil, tapi nanti obat yang nggak boleh dikonsumsi pada saat hamil yang tadi saya sampaikan itu harus diganti ke obat yang lebih aman. Nah, obat apa aja yang aman untuk kehamilan? Jadi ada namanya steroid, itu masih boleh dikonsumsi ya. Ada namanya methylprednisolone atau prednison. Tapi idealnya dosisnya tuh udah rendah, jadi dosisnya di bawah 7,5 mg per hari, itu idealnya supaya tadi efek samping ke janinnya juga tidak banyak. Nah, selain itu obat lain yang bisa tetap dikonsumsi ibu hamil adalah ada namanya hidroksikloroquine, ada namanya azathioprine, itu masih boleh dikonsumsi pada saat hamil. Ada juga namanya siklosporin sama tacrolimus, itu juga masih boleh dikonsumsi ibu hamil dan bisa dilanjutkan selama kehamilan. Nah, tapi selain itu juga jangan lupa ada obat-obatan lain yang juga sering dikonsumsi oleh ibu hamil, yang itu juga yang sering dikonsumsi oleh orang dengan autoimun, ya, tapi tidak boleh pada saat hamil. Misalnya ada beberapa obat hipertensi, seperti kalau pernah ada yang dengar captopril, itu namanya ACE inhibitor, itu tidak boleh dikonsumsi pada saat hamil. Jadi kalau misalnya kemudian diketahui hamil atau merencanakan kehamilan, kalau bisa sudah diganti ke obat hipertensi yang aman untuk kehamilan. Nanti dokter yang akan mengganti. Ada beberapa juga obat pengencer darah yang nggak boleh dikonsumsi pada saat hamil, seperti ada namanya warfarin. Nah, itu nanti harus diganti juga pada saat hamil ke obat yang lebih aman untuk kehamilan. Ternyata banyak banget ya dok ya untuk penyesuaian obat itu untuk ibu yang ingin mempersiapkan kehamilan, sehingga penting sekali nih untuk ibu-ibu yang penyandang autoimun untuk mengontrol dulu diri ke dokter, mempersiapkan kehamilannya untuk berjalan dengan baik ya dok ya. Tadi juga dokter sempat menyebutkan kalau harus remisi dulu ya dok ya, harus terkontrol sebelum akhirnya
mempersiapkan kehamilan. Nah, kalau autoimunnya sedang lagi aktif, Dok, itu kira-kira boleh hamil atau ditunda dulu, Dok, kehamilannya? Ya, jadi memang di sini peran komunikasi yang baik ya antara pasien dan dokter itu menjadi penting gitu ya. Jadi kalau memang dari di sini bapak ibu-ibu sekalian ya atau mbak-mbak yang dengan autoimun, autoimun yang kemudian ada rencana untuk kemudian menikah dan kemudian punya anak, nah itu baiknya dikomunikasikan ke dokter. Nah, nanti dokter akan menginformasikan bahwa oh ini belum bisa nih, masih aktif autoimunnya. Nah, kalau memang belum bisa merencanakan kehamilan, nanti kita sarankan untuk menggunakan kontrasepsi. Nah, tapi memang tidak semua kontrasepsi itu aman untuk berbagai kondisi autoimun. Jadi nanti harus dipilih juga. Jadi yang direkomendasikan itu pertama IUD. Jadi ya alat kontrasepsi yang dalam rahim. Nah, itu dengan IUD itu aman relatif untuk autoimun. Nah, kalau untuk yang kontrasepsi hormonal, kalau yang implan progestin itu masih bisa. Nah, kalau yang kombinasi, yang hormonal yang kombinasi estrogen dengan progestin, itu masih bisa, tapi dengan catatan yang jelas autoimunnya tidak boleh aktif dan tidak ada namanya sindrom antifosfolipid. Itu merupakan suatu autoimun pengentalan darah gitu ya. Jadi ada kontrasepsi tertentu juga yang harus dipilih gitu ya. Nanti berkonsultasi dengan dokter yang menangani, nanti dokter akan mengevaluasi, oh ibu ini memang amannya sementara kontrasepsinya dengan IUD dulu gitu ya. Karena kalau yang lain nanti beresiko tadi ada untuk menyebabkan bisa pengentalan darah, bisa autoimunnya lebih aktif gitu. Berarti kita harus juga mempertimbangkan ya, Dok ya, untuk yang aktif kontrasepsi apa yang digunakan, seperti itu. Pilihannya. Kalau untuk pengecekan sebelum hamil, Dok, tadi dokter juga sempat menyebutkan tentang antifosfolipid ya, Dok ya. Nah, itu apakah harus dicek sebelum kehamilan dan kira-kira apa aja nih, Dok, yang harus dicek sebelum akhirnya ibu itu boleh dan siap untuk hamil, Dok? Ya, jadi ada beberapa faktor resiko, stratifikasi risiko yang harus dievaluasi oleh dokter ya ketika kemudian merencanakan apakah odamun tersebut bisa kemudian menjalani kehamilan dengan baik gitu ya. Pertama tadi mengevaluasi dulu apakah penyakitnya sedang aktif atau tidak. Misalnya kalau dari lupus nih ya yang sering ya, lupus itu kita untuk mengetahui aktivitas lupus kita cek pemeriksaan misalnya darah, urin ya untuk melihat aktivitasnya, dan juga kita periksa antibodi misalnya anti-dsDNA, kemudian komplement C3C4 itu untuk mengevaluasi aktivitas lupusnya. Nah, selain itu kita juga mengevaluasi apakah ada autoimun yang lain yang penyerta. Misalnya tadi ada namanya sindrom antifosfolipid. Kita periksa tuh autoantibodinya. Ada namanya lupus antikoagulan, antikardiolipin antibody, anti beta 2 glikoprotein. Itu untuk mengevaluasi sindrom antifosfolipid. Selain itu juga ada pemeriksaan autoantibody namanya anti-SSA atau anti-SSB. Itu untuk menilai resiko terjadinya congenital heart block atau kelainan jantung bawaan pada bayi gitu. Kalau ada antibodi yang positif tadi pada ibu, nanti harus ada intervensi khusus selama kehamilan supaya bayinya nggak terkena penyakit jantung bawaan. Nah, selain itu juga perlu dievaluasi kondisi komorbid atau penyerta lain. Jadi seringkali odamun itu juga bisa disertai hipertensi, diabetes, kemudian kelainan tiroid, apakah hipo atau hipertiroid. Yang nanti itu juga harus dievaluasi, dipersiapkan supaya terkontrol ketika memang merencanakan kehamilan. Nah, kemudian juga tadi harus dievaluasi apakah ada gangguan ginjal yang berat atau gagal jantung yang berat atau gagal kelainan paru yang berat. Nah, itu kalau memang ada yang kondisi tadi kegagalan organ yang berat itu menjadi kontraindikasi sebenarnya untuk tidak boleh hamil gitu ya. Nanti itu dilihat kemudian dievaluasi dengan juga bagaimana riwayat kehamilan sebelumnya. Apakah sebelumnya sudah ada riwayat keguguran atau masalah komplikasi kehamilan. Nah, nanti harus evaluasi gitu selama kehamilan. Jadi cukup banyak ya, Dok ya yang harus dicek sebelum ibu dengan autoimun itu akhirnya hamil. Tes darah, tes antifosfolipid dan lain-lainnya. Baik, Dok. Nah, sebetulnya saya juga sering dengar nih, Dok, kalau misalkan ibu hamil ini juga
memerlukan support system ya dok ya, dari keluarga, dari pasangan. Nah kira-kira peran apa nih dok yang bisa diberikan keluarga dan juga pasangannya ya dok ya dalam mempersiapkan dan selama proses kehamilan ini dok? Ya, tadi kan kita tahu ya ada faktor stres ya yang menjadi bisa pemicu autoimun. Jadi memang dukungan keluarga, kemudian teman juga ya, itu sangat penting karena untuk mengontrol tadi stresor itu. Nah, ketika perencanaan kehamilan juga penting gitu ya peran keluarga. Karena tadi misalnya kalau belum boleh hamil harus menunda, misalnya kan butuh pengertian juga ya dari suami, dari keluarga, sehingga juga Odamun juga bisa lebih nyaman dan lebih siap untuk mempersiapkan kehamilannya gitu. Dan memang selama nanti proses kehamilan itu kan tidak mudah ya, seringkali bisa terjadi kekambuhan gitu ya. Kemudian juga harus tetap minum obat teratur, harus rutin cek yang nantinya kan biasanya selama kehamilan itu akan dipantau baik oleh dokter yang menangani autoimunnya dan juga dokter spesialis obstetrik ginekologi gitu ya yang akan memantau kondisi janinnya gitu. Jadi memang butuh upaya yang tidak mudah selama kehamilan. Jadi memang butuh support. Kita sudah belajar banyak sekali ya dok ya terkait bagaimana persiapan ibu dengan autoimun untuk hamil. Nah dokter ada pesan-pesan nggak nih dok untuk ibu-ibu luar sana yang ingin mempersiapkan kehamilannya? Ya, jadi tadi kita sudah bahas ya, ada pengaruh dari penyakit autoimun terhadap kehamilan dan juga kehamilan bisa berpengaruh terhadap penyakit autoimun. Nah, sehingga penting sekali untuk perencanaan kehamilan. Nah, jadi memang harus komunikasi yang baik antara dokter dan juga pasien ya, para Odamun. Jadi kalau memang ada rencana untuk memiliki keturunan gitu disampaikan kepada dokternya sehingga dokter juga bisa mempersiapkan. Nah, dengan persiapan yang baik, insya Allah kehamilannya bisa berjalan baik dan komplikasi yang tidak diinginkan tidak terjadi. Nah, jadi yang jelas autoimunnya harus terkontrol, kemudian juga kondisi tidak ada kegagalan organ yang berat dan juga kondisi obat-obatan yang dikonsumsi sudah aman untuk hamil. Nah, dengan begitu nantinya harapannya hasil kehamilannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak dokter untuk ilmunya hari ini. Semoga ibu dengan autoimun di luar sana menjadi lebih memahami bagaimana pentingnya memeriksa diri ke dokter dan juga mempersiapkan kehamilan secara baik. Oke, sampai jumpa lagi di topik podcast selanjutnya yang tidak kalah menarik. Dadah Sobat Immunity!